Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai luas daerah irisan dua bangun datar sebagai berikut. Sebelum kita memulai pembahasan, kita lihat dulu beberapa hal. Di dalam panduan ini ada 3 hal, yaitu bagaimana cara membuka file GeoGebra, kemudian contoh soal dan pembahasannya, kemudian yang terakhir mengenai latihan soal yang bisa dikerjakan secara mandiri dengan melihat contoh sebelumnya. Kita lihat bagaimana cara membuka file GeoGebra bagi yang belum bisa melakukannya. Kita klik 2 kali nama file soal dalam ekstensi GeoGebra atau GGB. Kita klik. Kalau di sini kita klik 1 kali, kalau di dalam folder ada file, nama filenya kita klik 2 kali. Kita coba. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai tampilan GeoGebra-nya muncul. Ini tampilan awal yang akan tampak pada saat file soal UN SMP 2012 GGB dibuka. Dan sekarang kita ke langkah berikutnya. Tampilan tadi secara singkat dapat digambarkan pada gambar 1. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencoba ke contoh soal, bagaimana cara mengerjakannya dan pembahasannya. Kita coba klik. Setelah file contoh soal tadi terbuka seperti yang tampak pada gambar 1 sebelumnya, kita perhatikan bahwa yang ditanyakan nanti adalah mengenai luas daerah irisan dari 2 bangun datar, yaitu dari bangun ABCD dengan EFJH. Nanti kita akan melihat tombol play seperti ini dan bisa untuk memainkan animasi dari gambar di dalam GeoGebra. Kemudian ada tanda checkbox seperti ini untuk melihat jawaban nanti kita centang. Kita coba ke contoh soal kembali, tampilan tadi dalam file GeoGebra. Kita perhatikan bahwa panjang IB itu ada 7 petak, kemudian BG, luas garis BG 10 petak, dan ini bisa berubah-ubah. Kita klik tombol play tadi untuk memainkan pergerakan dari irisan daerah yang dimaksud. Kita lihat. Nah, seperti ini. Kita berhenti pada ukuran ini. Dengan ukuran IB panjangnya 5,32, kemudian BG 8,32. Sekarang kita cek berapa luas daerah irisan ABCD dengan EFJH. ABCD yang berwarna merah dan EFJH yang berwarna putih. Kemudian irisannya adalah daerah IBGH yang berwarna merah muda. Kita klik checkboxnya. Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan dari yang ditampilkan di sini, bahwa yang ditanyakan berapa luas daerah yang merupakan irisan dari bangun ABCD dengan bangun EFJH. Kita lihat bahwa di sini ada 2 bangun datar, ada 2 bidang datar, ABCD yang berwarna merah, EFJH yang berwarna putih. Kemudian daerah irisannya adalah IBGH yang berwarna merah muda. Untuk menghitung berapa luas daerah irisan ABCD dengan EFJH, kita perhatikan bahwa panjang ruas garis IB di sini adalah 5,59, sedangkan BG panjangnya 8,59. Ini bisa kita atur juga untuk ukuran panjang IB dengan BG dengan mengklik tanda play seperti ini. Nah, kita akan melihat
perubahan dari panjang IB dan BG. Kita stop. Oke. Sekarang kita lihat bahwa IB dan BG nya adalah masing-masing 3,94 dengan 6,94. Kita centang checkboxnya untuk melihat jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan. Nah, ternyata dengan ukuran IB 3,94 dan BG 6,94 diperoleh hasil luas daerah yang diarsir yang merupakan irisan dari ABCD dengan EFJH adalah 54,69. Ini diperoleh dari 2 kali luas IBGH. IBGH kita ketahui merupakan daerah irisan dan berada di ABCD juga berada di EFJH, sehingga untuk luas daerah irisannya kita kalikan 2. Kita cek apakah betul untuk luas IBGH adalah 27,34 dengan mengklik luas pada area yang kita ingin ketahui luasnya. Nah, ternyata memang betul di sini luas dari IBGH adalah 27,4. Maka luas daerah irisannya 2 kali dari luas IBGH. Setelah mempelajari contoh soal dan pembahasannya tersebut, sekarang saatnya untuk mengerjakan latihan soal yang mirip dengan contoh tadi. Kita bisa melihat dulu contoh soal, mengulang kembali atau langsung menuju kepada file soal irisan daerah GGB. Nanti hasilnya itu akan tampak seperti pada gambar 2 seperti ini. Sekarang kita langsung ke contoh latihan soal irisan daerah. Tunggu. Nah, ini soal yang ditanyakan untuk latihan. Kita lihat IB-nya 9,75 dan BG-nya juga 9,75. Untuk mengubah ukuran IB dengan BG seperti tadi pada contoh, bisa diklik tombol play seperti ini dan kita hentikan sesuai keinginan. Demikianlah pembahasan singkat yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman, juga untuk para widyaswara dari P4TK Matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.